Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya dalam pelatihan online kali ini. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, saudara dijaga, dipelihara, dilindungi sebagai biji mata Tuhan. Saya kali ini berkaitan dengan yang saya bawakan dalam video sebelum ini. Kalau saudara-saudara sudah melihat, yang belum melihat silahkan lihat. Yang lalu ini berkaitan dengan itu, kita bicara tentang hati. Karena firman Tuhan bilang hati adalah sumber segala kehidupan. Jadi harus dijaga baik-baik. Dan dalam pelatihan-pelatihan kita juga salah satunya ingin belajar bagaimana cara menjaga hati dengan baik supaya hidup kita seluruhnya sehat, lahir batin. Karena memang kesehatan itu cerminan dari kondisi hati kita. Bukan hanya kondisi darah kita, iya itu juga secara fisik, tetapi sumbernya sebenarnya firman Tuhan bilang adalah hati. Oke, kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, hati yang sehat adalah hati yang ditulisi oleh roh Allah yang hidup. Kalau roh Allah yang hidup yang menulisi, maka kehidupanlah yang ada terkandung di dalamnya. Dan kalau itu diucapkan atau dilahirkan dalam bentuk suatu tindakan, keputusan atau gerakan tubuh, itu lahir dari kehidupan, dari roh kehidupan itu. Nah, tapi saudara, jangan saudara mengira bahwa yang menulisi hati itu hanya roh Allah yang hidup. Bukan hanya Tuhan yang menulisi hati, bukan hanya roh Tuhan. Roh siapapun itu bisa menulisi hati kita. Hati manusia itu memang diciptakan untuk ditulisi, saudara. Entah yang nulis itu roh Tuhan atau rohnya musuh, hati ini akan selalu ada tulisannya. Atau isi, tulisan atau isi, kita akan bolak-balik itu ya, karena hati ditulisi seperti loh atau apa yang bisa diukir, loh yang lembut sehingga bisa diukir oleh firman. Tetapi juga hati itu dikatakan seperti wadah. Isinya apa ya, itu yang akan terpancar gitu. Isinya yang di dalamnya ini yang akan terpancar. Karena firman Tuhan, Yesus sendiri bilang apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Berarti hati itu isi atau wadah yang diisi-isi. Nah, diisi ini bisa oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh roh Tuhan, atau bisa dari firman, tanda kutip firman, pesan-pesan yang bukan dari Tuhan. Itu memang Tuhan ciptakan terbuka. Hati ini diciptakan untuk diisi dan ditulisi oleh apapun yang masuk, yang kita izinkan masuk. Pada waktu kita masih bayi, semua bayi Tuhan ciptakan sudah punya hati. Lalu tanpa orang tua sadari, apa yang dilihat oleh bayi itu setiap hari selama dia bertumbuh, apa yang didengarnya setiap hari, dia amati dunia ini beroperasinya bagaimana, yang dikerjakan orang tuanya apa, bagaimana mengatur hidup mereka. Ada pagi, siang, sore, malam. Malam itu tidur, paginya bangun kerja, waktu malam tidur lagi. Itu semua sesuatu yang dia serap terisi masuk ke dalam hatinya. Juga yang paling penting, roh itu menulisi dari ucapan, saudara. Entah itu roh Tuhan yang terucap, yang keluar bersama dengan firman yang diucapkan oleh Tuhan atau oleh siapa saja dari kita, selama dia mengucapkan firman Tuhan, itu yang keluar adalah roh Tuhan yang menulisi hati para pendengar. Itu berarti roh Tuhan. Tapi juga terjadi
ucapan-ucapan yang didengar oleh bayi atau oleh semua manusia pada umumnya. Cuma bayi itu yang paling rentan ya saudara, karena hatinya ini kalau lambung dia dalam keadaan paling kosong, dia paling kuat daya serapnya gitu. Kalau lambung itu sudah ada isinya lalu dimasuki makanan lagi, maka makanan yang terakhir belakang-belakangan itu tidak terlalu terserap. Nah seperti itu. Jadi karena hati bayi itu masih benar-benar bersih gitu, dia paling kuat daya serapnya. Bayi sampai usia anak-anak sekitar 6 tahun, ada yang bilang sampai 8 tahun. Tapi itulah waktunya orang mengisi, orang tua, otoritas-otoritas yang ada di sekeliling anak itu, gurunya juga mungkin budaya sekitar itu yang dia kuat, dia serap dengan kuat, dan itulah yang menjadi dasar. Itu dia semua himpun menjadi dasar dari bangunan hidupnya selanjutnya. Waktu dia usia mulai kanak-kanak, remaja dan seterusnya. Dasarnya ada pada waktu dia usia 0, bahkan sebelum lahir itu sudah mulai terbentuk. Karena telinganya sudah keluar, dia bisa mendengar. Dan dia bisa nangkap roh. Dia bisa nangkap emosi mamanya yang mengandung dia. Itu semua dia tangkap, itu semua menulisi hatinya. Itu sudah dimulai dari situ. Kalau mamanya suka setiap hari ketakutan, itu hatinya itu tertulisi roh ketakutan. Kalau mamanya tiap hari marah-marah, hatinya diisi oleh roh kemarahan dan mungkin kepahitan dan sebagainya. Itu sudah dimulai, ditulisi oleh apa hati anak itu? Oleh roh Tuhan, lewat ucapan-ucapan, lewat budaya yang sehat, budaya alkitabiah di sekelilingnya, atau oleh musuh dengan budaya-budaya dan semua pola hidup, gaya hidup, kebiasaan, ucapan-ucapan yang bukan berasal dari roh kebenaran. Kira-kira pada usia 4-5 tahun itu sudah mulai terlihat. Makanya kalau anak-anak masuk TK itu sudah mulai terlihat apa yang selama ini diisikan, karena sudah mulai kelihatan polanya, cetakannya itu sudah mulai terbentuk ya, dan bisa dilihat bentuknya gitu, walaupun belum, masih gampang diubah mungkin ya karena masih anak-anak. Jadi cetakan itu sudah mulai kelihatan. Saudara, saya dulu waktu praktek sekolah pendidikan anak yang saya ambil setahun sebelum tahun 2000 yang sudah lama sekali, saya praktek di satu sekolah TK. Ada anak usia 5 tahun. Dia gurunya yang sedih sekali. Gurunya waktu itu saya praktek di sana, jadi gurunya ini sering ngomong-ngomong sama saya. Saya sedih lihat Fred itu katanya. Fred itu anak kulit hitam. Mungkin kayak memang dari imigran dari Afrika atau bagaimana. Kalau gurunya tuh mengangkat tangan begini ya, ini bukan maksud mukul, ini mengangkat tangan untuk suatu keperluan apa gitu. Kalau Fred itu di depannya itu Fred langsung begitu. Artinya apa? Sudah terpola, terisi, tertulis suatu pola di dalam hatinya bahwa kalau ada orang dewasa mengangkat tangan, itu saya dalam bahaya. Saya harus melindungi diri, saya harus menaikkan benteng perlindungan saya, dan itu di usia segitu bisanya berupa begini. Nanti kalau usia besar mungkin dia bisa berupa tinjuan lagi kepada orang yang itu. Nah, itu caranya dia melindungi diri dari bahaya. Berarti apa? Selama ini dia sudah ditulisi oleh roh ketakutan dan dia cari cara untuk melindungi diri, dan itu dilakukannya. Itu sudah jadi pola. Jadi, nah kalau anak yang demikian, saudara, kalau Yesus mengangkat tangan untuk memberkati, bahasa apa yang dia tangkap? Dia tidak bisa tangkap bahwa Yesus itu mau memeluk, Yesus mau mengasihi. Akan sulit bagi dia. Maksudnya itu membongkar, harus bongkar apa yang sudah kadung ditulis di dalam hatinya, apa yang sudah kadung diisikan sebagai dasar, fondasi. Itu kalau dia sudah dewasa itu akan semakin sulit ya, sampai ada orang jadi penjahat-penjahat, kriminal-kriminal yang buat jahat. Itu saudara tahu, itu karena di hatinya yang ditulis oleh orang-orang dewasa atau budaya sekitar, itu di hatinya adalah hal-hal seperti itulah kamu harus hidup, tidak ada cara lain. Beginilah hidup itu harus memang caranya begini, kalau tidak begini kamu tidak hidup. Ya itu harus dengan kekerasan.
Dengan kekerasanlah kamu akan dihargai. Kalau kamu semakin kuat, semakin tidak pernah nangis, kamu akan semakin dihargai. Hal-hal seperti itu. Lalu contoh lain, murid yang lain. Waktu itu di sini, di PK Immanuel, saya pernah punya murid, dia saya lupa ceritanya bagaimana. Itu ada temennya yang bilang papaku nyapu di rumah gitu loh. Nah, murid yang satu ini dia bilang, nyapu kayak bencong katanya. Nyapu itu bencong. Nah, kita sudah bisa lihat apa yang sudah tertulis, terpola di dalam hatinya. Pola kehidupan yang dia lihat adalah sangat pemisahan yang besar antara gender. Laki harus kerjanya begini, perempuan kerjanya begini. Kalau tertukar itu salah. Kalau misalnya mamanya pergi ke kantor, papanya yang masak, itu salah besar gitu. Kalau papanya yang nyapu, mamanya yang betulkan ledeng misalnya, itu salah banget. Itu berarti sudah pola yang ditulis. Pola yang ditulis, dia sudah nangkep pola itu dan dia keluar lewat mulutnya dengan ucapan-ucapan seperti itu. Nah, hal-hal itu yang kita perlu cermati, yang berasal dari kebenaran dan yang tidak gitu, yang berasal dari Tuhan, roh Tuhan dan tidak. Seperti Fred tadi yang menaikkan tangan untuk melindungi dirinya, jelas dia sudah ditulisi oleh roh musuh yang mau mengintimidasi dia dengan ketakutan seperti itu. Dan anak TK yang murid saya itu juga sesuatu yang kurang sehat, yang memang bukan dari kebenaran. Kalau dia terus pandangannya seperti itu dan tidak dibetulkan, dia kalau dengar cerita Yesus menggorengkan ikan murid-muridnya, nah, dia punya pikiran loh, Yesus bencong gitu kan, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang tidak berdasarkan Alkitab. Walaupun secara umum kita tahu karena ibu itu yang harus mengasuh anak, melahirkan, menyusui. Jadi suami yang harus yang lebih banyak di luar, dan itu secara umum begitu. Tapi bukan berarti kalau itu lalu satu saat si suami perlu mengerjakan peran istri dan istri ada saatnya tertukar, itu bukan berarti dosa atau salah atau jelek sekali. Nah, hal-hal itu mengganggu pengenalannya akan Tuhan. Hal-hal seperti itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus mematahkan setiap kubu yang dibangun menentang pengenalan akan Tuhan. Karena hal-hal seperti itu akan mengganggu, tidak murni, tidak berdasarkan anugerah, tidak berdasarkan kasih Tuhan dan kebenaran tentang diri manusia, tentang diri saya itu bagaimana yang Tuhan pandang, itu tidak dikenal oleh orang tersebut, karena memang dia tidak ditulisi oleh kebenaran itu di dalam dirinya waktu dia usia kecil. Sekarang kita baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu itu, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara, kita sering sangat heran dengan Israel. Kenapa mereka sulit sekali sudah melihat segala macam mujizat. Dengan cepat mereka berbalik nyembah berhala seperti yang lalu-lalu, seperti yang mereka lihat di Mesir, seperti pola budaya orang Mesir dari mana mereka dulu berasal. Saudara, kita cepat menghakimi orang Israel, tapi tidak kita sadari sebenarnya itu sama terjadi dengan kita. Setiap orang punya Mesirnya masing-masing.
Setiap orang punya dunia lamanya, di mana pola-pola hidup lama, apa yang dituliskan ke dalam hati yang lama, itu sangat mempengaruhi dan membuat kita sulit betul-betul murni menyembah Tuhan. Kecampur sama pola pikir yang kita terima di waktu kita usia kecil. Dan banyak orang tidak sadar. Dikira cukup percaya Yesus mati 2000 tahun yang lalu sehingga saya terjamin 100% percaya Yesus pasti masuk surga. Hal itu betul, tetapi kesehariannya bilang saya ini menyembah Tuhan, dan itu hanya dilakukan 2 jam dalam seminggu waktu di gereja, atau ada yang lebih mungkin. Tapi ucapan mulut sehari-hari yang sangat sehari-hari banget, di situ tercermin bahwa itu berasal dari hati yang bukan ditulisi oleh roh kehidupan dan roh kebenaran. Itu asalnya dari hati yang kecampur dengan pola pikir lamanya dan tidak murni mewujudkan penyembahannya kepada Tuhan. Ucapannya itu tidak mewujudkan hal itu, tidak mencerminkan, tidak mengekspresikan hal itu. Itu karena setiap kita yaitu tadi punya Mesir yang tidak kita sadari. Mesir itu terbawa sampai sekarang, sama persis dengan orang Israel. Saudara, hati itu kan wadah seperti tadi. Dia memang diciptakan untuk diisi. Apa yang dia lihat dari mata, masuk dari telinga, didengar dari telinga, dilihat dari mata sehari-hari, itulah yang mengisi bagian fondasi hidupnya waktu dia masih bayi, seperti saya terangkan tadi. Lalu Israel, mereka lahir di Mesir, sudah 400 tahun sekian di Mesir. Saudara tahu betapa cakepnya itu budaya Mesir, penyembahan berhala, katakanlah. Ini yang sesuatu yang mewakili, bukan selalu jahat ya saudara, karena kita tidak bicara tentang orang baik-baik atau orang yang tidak baik-baik, keluarga yang rusak, orang yang sudah berandalan, sudah pergaulan bebas, jahat, atau orang baik-baik, bukan. Tapi di dalam diri orang baik-baik ada banyak pola-pola yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan anugerah, tidak murni. Ini yang kita akan nanti yang sebenarnya ini kalau mau dirinci, itu yang video saya sebelumnya. Nah, itu yang rinciannya ini. Tapi misalnya orang Mesir adalah orang yang perbedaan statusnya sangat besar. Kesenjangan sosial antara yang kaya, penguasa, yang miskin. Raja itu dianggap dewa. Dia dianggap dari turunan titisan dewa, langit dan sebagainya. Dan betul-betul semua yang dia katakan, padahal dia manusia biasa, tapi begitulah. Itu kan pola-pola pandang seperti itu. Kesenjangan yang kaya dan miskin, kesenjangan rakyat jelata dan penguasa sangat besar dan memang dijaga untuk selalu besar demikian. Itu pola itu yang masuk. Lalu perzinahan, penyembahan berhala disertai perzinahan, itu yang mereka lihat, itu yang masuk. Orang-orang yang kaya sudah pasti dia punya hak, segala hak untuk menindas orang miskin, itu yang masuk. Lalu kalau mungkin sekarang dunia kita, itu tadi ya misalnya, laki kok nangis gitu, yang bencong namanya, itu kalau itu didengar ulang-ulang, saudara perhatikan kata ulang-ulang, karena roh itu menulisi dengan makin tajam, semakin kata-kata itu diulang, dan yang dilihat itu diulang, yang dilihat, yang didengar itu terus berulang, kebiasaan sehari-hari, pola hidup sehari-hari, itu yang betul, itulah yang namanya hati itu ditulisi oleh roh. Cuma rohnya siapa gitu. Nah, terus misalnya kamu kalau diilokno gitu sama koncomu, ya harus balas gitu. Apa ndak balas kamu? Kamu lemah, berarti kamu nanti tidak dihargai misalnya. Itu diulang-ulang terus, diulang-ulang, ya itulah yang dia terima. Misalnya lagi, kamu kalau nggak dapat
100 ya bukan anaknya papa. Papa dulu sekolah pinter loh, masa anaknya begini, kamu bukan anaknya papa. Nah, bukan anaknya papa. Itu apa artinya? Artinya kasih bersyarat. Saya dikasihi, identitas saya sebagai anaknya papa itu bukan tanpa syarat, tapi ada syaratnya. Kalau saya bisa pinter, bisa nilainya 100 semua, seperti itu, itulah hal-hal yang tidak murni. Dan kalau dalam konteks Israel, semua penyembahan berhala, semua gaya hidup Mesir, itu semua yang menulisi hati mereka tanpa pengenalan akan Allah. Mungkin pengenalan Allah saya wakilkan dengan warna putih sedikit saja, cuma ngomong dulu nenek moyang kita Abraham itu dijanjiin Tuhan bahwa kita nanti tidak di sini tinggalnya gitu loh, di tanah perjanjian di jauh sana namanya Kanaan seperti itu. Oh itu ya, ya dengar sedikit lah mungkin. Kecampur di dalam dan sebagainya dan seterusnya. Lalu saudara bayangkan, dengan hati yang seperti ini, dengan isi hati yang seperti ini, dengan hati yang tertulis dengan semua hukum dunia, dengan semua pola dan gaya dan kebiasaan Mesir, lalu ini dikasih Taurat Allah, Taurat Tuhan, murni, kudus. Dan Tuhan bilang lakukan ini. Ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa kalau hukum itu ada di luar dan hukum itu tidak kemudian tertulis di dalam hati menggantikan semua tulisan yang lama, tidak bisa, tidak bakal, tidak bisa berhasil. Tidak bisa. Makanya walau Israel tuh lihat mujizat macam-macam seperti itu yang kita sampai sekarang pun kalau dengar itu wow, laut merah terbelah, Tuhan mana, dan tidak ada cerita seperti itu. Apapun lah yang didengar, mana itu bisa seperti embun tiap hari datang, dan itu mana ada bangsa seperti itu dipelihara Tuhan di padang gurun. Tak ada tiang awan, tiang api, itu sangat. Tapi bangsa Israel tetap tidak bisa, tidak mampu. Karena apa? Hatinya masih hati lama. Hati lama yang ditulisi semua pola lama, tidak mungkin bisa taat sama hukum-hukum Tuhan. Masalahnya dengan kita sekarang, orang-orang yang ingin rindu mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, sering rasa bersalah di situ. Hukum Tuhan atau mengasihi, mengampuni misalnya, selalu bilang enggak bisa, aku enggak bisa. Lalu merasa bersalah karena merasa apa? Aku kurang keras berusaha, aku memang tidak mampu, aku memang wes enggak tahulah jadi apa, aku memang begini, aku memang tidak. Masalahnya adalah karena kita mengira kita bisa dengan hati lama nuruti hukum Tuhan yang dari atas. Ini hati dunia yang dilahirkan di dunia, disuruh nuruti hukum dari atas, memang tidak bisa. Nah, makanya Tuhan bilang pemecahannya, penyelesaiannya, cara mengatasinya, ayat yang tadi 31 ayat 33, Tuhan bilang aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam hati mereka. Nah, baca ayat lain saudara di Yeskiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan dikuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, kita ingat tadi kita ditulis, hati kita ditulisi oleh roh, kata Paulus tadi di 2 Korintus. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, atau menulisi batinmu, atau mengisi batinmu, dan aku akan membuat engkau hidup.
menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Nah, inilah hati yang akan berhasil, pasti berhasil. Karena apa? Tulisannya sudah begitu. Itu yang namanya dari sononya. Dari sononya kita itu adalah tulisan di hati kita yang kita terima sejak kita kecil. Makanya Tuhan bilang, lahir barulah. Lahir baru, nanti hatimu baru. Hati yang baru ini yang bisa nanti ditulisi lagi, diulang, dan semua pola pikir dan tulisan-tulisan di hati yang dari dunia lama itu bisa akan disingkirkan, diganti satu persatu, ditulis ulang dengan firman dari roh kebenaran. Kalau hati kita sudah tertulis gitu, kita tidak mungkin bisa kemana-mana. Kecenderungannya pasti akan ke situ-situ. Seperti tadi Israel punya hati Mesir. Namanya Israel sudah pindah tempat ke tempat baru, tetap hatinya hati Mesir. Karena hati Mesir kecenderungannya akan terus ke sana. Yang ditulis, yang tertulis di dalam hatinya adalah terus Mesir. Semua kenikmatan Mesir, semua makanan Mesir, semua dosa-dosa Mesir, semua hawa nafsu Mesir, semua budaya dan apapun itu Mesir semua. Dan itu pasti apa yang ada di hati kita, itulah kecenderungan kita pasti ke situ. Itu tidak bisa disalahkan gitu. Tidak bisa disalahkan. Kalau saya kok cenderungannya, itu berarti hatimu ya masih ditulisi itu. Masih itu yang tertulis di hati kita, dan itu belum diganti dengan tulisan dari Tuhan. Belum diganti dengan tulisan dari roh kebenaran dari Tuhan, roh kehidupan itu. Itu jadi jangan heran bahwa saya selalu gini. Ya apa ya, kok ndak bisa saya kok ya mesti gini ini saya lah gitu. Selalu itu jawabannya. Ya itu karena kecenderungan hati, kecenderungan hati adalah mencerminkan apa yang sebenarnya tertulis, terisikan di dalam hati kita. Kenapa begitu? Kenapa kita bereaksi gitu? Karena seseorang atau budaya di masa pertumbuhan kita itu menuliskannya demikian di hati kita, menuliskan hal yang salah itu, sehingga terus kita reaksi-reaksi kita terus cenderung ke salah yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu ini dosa, tapi saya tidak berkuasa untuk mematahkan ini. Kita tidak mungkin berkuasa atas apa yang tertulis di dalam hati, karena sebaliknya, apa yang tertulis dalam hati kita itulah yang berkuasa atas kita. Terbalik, kita tidak bisa menguasai apa yang sudah kadung tertulis, terisi, terpola, apalagi sampai garing, cekep gitu ya, sudah jadi betul, tidak bisa diubah. Itu kita tidak bisa mengalahkan itu, tidak bisa. Kita itulah otoritas kita itu. Ini otoritas kita adalah apa yang ada dalam hati kita, apa yang terisikan dalam pola pikir kita, cara pandang kita, kebiasaan-kebiasaan kita, karakter kita. Itulah yang berotoritas atas kita. Makanya dia yang selalu nyetir ke sana. Ini firman Tuhan ini. Ya tapi kamu tidak bisa. Ini loh, ini setirmu tuh, yang dimegang setirmu itu ini pola-pola lama ini. Lalu pemecahannya bagaimana? Apakah masih ada harapan? Tuhan bilang ganti hati. Hati baru itu jawabannya, dan itu tidak bisa kita yang ngerjakan. Minta Tuhan, minta hati baru yang lembut, dan ganti semua tulisannya dengan tulisan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini prosesnya yang pasti tidak bisa sebentar. Ada orang-orang yang Tuhan kerjakan langsung diganti semuanya, dan dalam semalam dia betul-betul baru. Itu mungkin kalau sudah parah sekali dan Tuhan lihat betul-betul sudah parah, dia nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Si orang ini, Tuhan yang sepenuhnya dia ganti, sepenuhnya 100%, itu karya Tuhan ganti. Saya pernah dengar beberapa kesaksian begitu. Satu malam, besoknya dia rasa betul-betul hatinya baru. Semua kemarahan, kepahitan, dan kekerasan dan roh kematian itu diambil begitu. Dan betul-betul dia rasa aku ini kok bukan yang, sampai bingung gitu loh. Itu pernah kesaksian seperti itu. Tapi lebih normalnya Tuhan ada bagian yang kita harus lakukan, dan itu harus kita lakukan dengan tekun, konsisten, dan disiplin. Tapi itu adalah usaha kerja keras Tuhan yang diminta kerja sama dari kita untuk nulis ulang hati kita ini. Supaya apa? Supaya itulah menjadi diri kita yang baru, yang kecenderungannya sudah tidak usah dipaksa-paksa, kecenderungannya akan ke arah yang lain. Kecenderungannya akan, aku denger gosip sudah, males apa sih itu gitu. Dulu
karena yang ditulis di hatinya itu entah mungkin budaya keluarga yang ayah ibunya dan tetangga-tangganya itu menikmati gosip sekali. Wah, semakin ngomong gosip semakin jelek itu semakin wah puas gitu ya. Nah itu yang tertulis. Lalu maka waktu besar sudah dibilangi gosip itu dosa, tapi tidak mampu. Karena apa? Ya hatinya masih tertulis hal-hal lama itu.